Kembali lagi di Midnight Live nih. Masih panas banget nih. Ini studio apa suhu badan gue yang naik bisa? Kipas-kipas kayak sate lo. Tinggal digigit aja nih. Yang naik itu harga Pertamax. Kan kita pikir kalau Iran sama Amerika Serikat baikan, harga Pertamax kan bisa turun ya. Tuh, katanya Selat Hormuz udah dibuka. Oh, udah aktivitasnya udah lancar ya. Atau belum? Ah, udah apa belum? Sudah tapi belum. Iya sih, masa Iran AS udah damai, SPBU sama rakyat gak damai-damai. Dompet kering nih bos. Mana dompetnya? Iya. Panjang doang. Isinya kwitansi. Udahlah, gak usah selus-selus. Mending kita ngobrol aja sambil bercanda. Bercanda yuk. Iya, daripada kita debat pakai penasaran doang kan? Perasaan dong. Iya. Debat pakai perasaan doang, mending kita langsung cek aja gimana kondisi di Iran sekarang. Sudah ada kontributor Metro TV Iran. Aumannya cabang Iran ini. Coba kita tanya, aumannya bukan. Mas Yoi. Ismail, selamat sore waktu Iran, apa kabar? Ya, selamat sore Mas Reza, Kang Otong. Mantap Iya. sekali. Ini aumannya cabang Iran. Yoi, dia ini kandidat dokter Universitas Internasional Al Mustafa. Sekaligus Aumania cabang Iran. Iya, coba tes dulu aunya. Gimana Mas Ismail aunya? Au. Iya. Udah dengar belum? Boleh. Boleh juga. Mas Ismail, jadi sebenarnya Iran dan Amerika Serikat udah damai belum? Saya jawabnya ini serius atau bercanda nih Mas? Biasanya saya ditanya serius sih. Serius kali ini. Serius ya? Iya. Ya, kalau dari di sini dari kesepakatan yang telah disepakati bersama ya, sudah kedua presiden, kedua pihak itu sudah menandatangani MOU. Jadi ini baru MOU untuk kemudian mencapai kesepakatan bersama nantinya. Jadi belum perjanjian final. Jadi implementasi akan dilihat selama 60 hari. Jadi ada uji coba perjanjian ini, karena kita tahu ya bahwa berkali-kali Amerika Serikat dan Iran itu selalu melakukan perjanjian, tapi kemudian karena ada satu pihak yang kemudian melakukan pelanggaran sehingga kemudian batal lagi, perang lagi, berjanji lagi, perundingan lagi, kemudian perang lagi, dan ini terus terulang. Makanya untuk kali ini Amerika Serikat itu berada dalam posisi berusaha untuk lebih serius lagi, dan Iran juga sudah mewanti-wanti bahwa Iran sampai sekarang itu belum bisa percaya sepenuhnya kepada Amerika Serikat, sampai kemudian bisa melihat nanti 60 hari implementasi dari perjanjian yang telah ditandatangani kedua pemimpin negara ini. Oke. Nah, kondisi di Iran saat ini seperti apa, Mas Ismail? Ya masih rasa dari awal sebenarnya, dari sejak 28 Februari terjadi perang, ya bisa kita sebut biasa-biasa saja, karena memang masyarakat Iran itu sudah terbiasa dengan dibawa tekanan, dibawa ancaman perang. Karena kita ketahui bahwa masyarakat Iran itu mengalami perang selama 8 tahun dengan Irak, dan masa lalu itu masih tetap membekas dalam diri mereka, bahwa mereka tidak takut dalam situasi perang. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat Iran itu turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa setiap malam dari 28 Februari sampai tadi malam, sampai hari ke-100 lebih. Itu mereka masih turun ke jalan, memberikan dukungan kepada pemerintah, kepada air gizi, kepada militer, untuk jangan menyerah. Mereka mengatakan tugas kami di lapangan, tugas kami di jalan, tugas kalian adalah di medan tempur. Silakan bertempur, silakan berperang untuk menjaga kami. Kami di sini memastikan bahwa kami berada dalam posisi terus memberikan dukungan kepada pemerintah dan militer. Jadi sampai sekarang situasi masih kondusif dan biasa-biasa saja, Mas Reza dan Kang Otong.
Mas Ismail, terus Selat Hormuz gimana nih? Bener tuh udah dibuka tuh Selat Hormuz? Ya. Jadi Selat Hormuz sebagaimana kesepakatan kedua pihak itu mulai hari ini ketika sudah mulai ditandatangani maka perjanjian berlaku itu secara resmi sudah dibuka oleh pihak otoritas Iran. Tapi masih tetap mempersyaratkan bahwa minta izin dulu. Jadi tetap harus ada koordinasi dan sebelumnya kan pembatasan tuh. Pembatasan sebelumnya yang hanya bisa diizinkan saja yang kemudian boleh lewat. Ya kali ini semuanya diizinkan tapi tetap diminta untuk minta izin dulu. Sekedar minta permisi lah untuk kemudian lewat. Ya setidaknya Iran sudah mulai membuka Selat Hormuz ini dan juga dari Amerika Serikat sejak beberapa hari yang lalu itu sudah mulai membuka blokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Jadi Selat Hormuz ini dalam beberapa pekan ini sejak konflik itu karena Iran memblokade Selat Hormuz, memboikot Selat Hormuz, menutupi Selat Hormuz untuk dilewati oleh kapal-kapal Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat juga memblokade Selat Hormuz ini. Jadi saling memblokade. Nah kali ini dengan perjanjian ini blokade dari Amerika Serikat harus dibuka dan juga Iran juga harus membuka Selat Hormuz dan alhamdulillah ya sudah mulai dibuka mulai dari hari ini kapal-kapal sudah mulai lewat. Kita lihat sendiri bagaimana tayangan di televisi itu sudah pergerakan sudah mulai ada dari kapal-kapal yang selama ini dalam berbulan-bulan itu tertahan di Selat Hormuz karena blokade Amerika Serikat juga sudah mulai dibuka. Ada 3 kapal tanker besar Iran itu kemarin sudah melintasi untuk memasuki kembali ke Selat Hormuz. Oke, berarti Iran AS sebenarnya udah mulai adem nih. Tapi kadang Israel yang bikin resek ya. Resek, iya. Israelnya bikin resek aja ya itu ya. Bisa-bisa Selat Hormuz ditutup lagi, gimana tuh Bang kondisi Iran Israel? Apakah di kesepakatan itu ada poin-poin yang menyebut soal Israel, Mas Ismail? Ya Mas Reza, jadi di kesepakatan itu sebagaimana ditegaskan pihak otoritas Iran bahwa kesepakatan dan perjanjian ini itu juga mengikat Israel. Jadi Israel juga harus patuh karena di pasal pertama itu disebutkan Amerika Serikat dan sekutunya. Begitu juga Iran dan sekutunya. Jadi sekutunya yang dimaksud di sini ya sebagaimana Iran selama ini selalu disebut punya kelompok sekutu di kawasan yaitu Hizbullah, kemudian Hamas, kemudian Ansarullah. Kemudian sekutunya Amerika ya Israel, sehingga kemudian pihak otoritas Iran mengatakan bahwa Israel juga tidak boleh lagi melakukan operasi militer di seluruh front, termasuk di Lebanon. Tapi kita melihat sampai hari ini Israel itu masih melancarkan serangan, bahkan termasuk juga ke Gaza. Dan ini dinilai oleh Iran sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata. Nah ini bisa memicu kembali konflik kalau kemudian Amerika Serikat tidak bisa mengendalikan sekutunya, tidak bisa mengendalikan Israel. Iran sudah mewanti-wanti. Jadi langkah pertama yang dilakukan Iran adalah memastikan Amerika Serikat untuk bertindak keras terhadap Israel. Jadi Amerika Serikat sendiri yang kemudian mengurusi Israel ini. Kalau tidak bisa, maka perjanjian kemudian dianggap batal karena ada pelanggaran terhadap perjanjian. Sehingga ketika ini batal, maka kartu as yang digunakan oleh Iran adalah menutup kembali Selat Hormuz. Dan ini sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat itu mengapa kemudian melakukan perjanjian dan kesepakatan ini? Karena sebagaimana pernyataan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat mengatakan kalau Selat Hormuz tidak dibuka, Amerika Serikat akan mengalami krisis minyak 4 minggu kemudian. Jadi hanya tinggal 4 minggu bertahan. Karena itu kemudian kesepakatan ini diambil. Iya, oke. Ya semoga bisa dibuka Selat Hormuz dan juga harga BBM juga semakin murah. Iya kan? Dong, kan kalau minyak dunia harga turun kan Pertamax turun juga. Iya. Pakai Pertamax? Iya dong. Saya antre di Pertalite. Saya kan dibayar mertua. Oke, Mas Ismail, terima kasih atas informasinya. Sehat selalu, Mas Ismail. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Itu dia informatif sekali, Mas Ismail, luar biasa, langsung aumannya dari Iran. Emang benar kalau kita lihat perkembangannya ya, secara logika, pikirkan secara logika. Permisi, selamat malam. Katanya tadi ada yang kepanasan, saya mau cek suhu. Boleh. Mau cek suhu. Iya. Mendidih. Emang panas banget ya. Coba suhu dompet. Ini suhu dompet nih.
Sorry, ringan banget. Tadi pas digini tangannya bau amis. Iya. Wangi. Iya dong, tadi udah. Kali habis makan ikan tadi kan. Dia pakai sendok dia makannya. Lagian panas banget jadi bikin tertekan kan. Iya sih, jelas banget tuh. Apalagi Kenapa masih sih? tertekan oktan 92. Wah, ada aja sih. Jadi sekarang kita mau bahas apa? Nah, Oke, kita bahas, kita urutkan dari awal aja gimana. Oke, sambil duduk kan, boleh. sambil duduk. Kita sambil berdiri. Ya, duduk aja. Ada mana? Itu ada. Ya, saya nggak ada. Otong mau di mana? Saya sini aja. Oh di situ, nggak di atas. Ih, takut dompet saya hilang. Kalau otak kan fleksibel ya. Iya. Bisa di atas, bisa di bawah. Kerjaan. Kalah lo sama atasan. Kenapa tuh? Atasan aja di pasar 100.000 3. Iya. Belum sama bawahan tuh. Iya. Saya bawahan 50.000. Nah, kalau kita urut dari awal, kenapa rakyat berharap harga Pertamax bisa turun? Ya karena konflik Iran Amerika sekarang sudah mulai mereda. Iya, yang tadi dunia kan khawatir tuh perang bakal melebar tuh. Wow. Sekarang kedua pihak malah sudah mencapai sejumlah kesepakatan. Iya. Artinya orang-orang yang tadinya deg-degan nih ngeliat perang, sekarang udah mulai tenang. Iya, berita perang sekarang kan ya sebenarnya kemarin tuh minggu lalu masih ramai itu. Iya. Sekarang harusnya sudah mulai tenang dan ya semoga juga Selat Hormuz bisa dibuka tadi. Iya, benar tuh. Ya minimal nggak pas bangun tidur buka berita, waduh harga BBM naik lagi nih. Tapi kayaknya nggak ada perang, tapi saldo gue jadi korban. Jangan ngomongin saldo mulu, nggak enak. Saldo lagi. Nah, efeknya juga mulai kelihatan. Salah satu yang paling penting, Selat Hormuz sekarang sudah dibuka lagi. Nah, ini jalur penting pengiriman minyak dunia. Bahasa Inggrisnya apa tuh pengiriman Apa tuh? minyak dunia? Delivery, Delivery. Minyak? gratis ongkir. Tapi artinya sekarang kapal-kapal udah bisa lewat lagi dong. Distribusi juga sudah mulai lancar nih. Harusnya sih begitu ya. Iya, jalannya udah dibuka. Harapan Pertamax murah masih tertutup. Jangan pesimis gitu dong. Kalau kata jubir SDM, Ya. juga Pak Menteri MBG, Mas Bahlil Ganteng, ketika harga minyak dunia turun, harga BBM non subsidi juga pasti turun. Itu ngomong pasti, emang yakin banget tuh sama bahasa pasti atau bukan angin-anginan? Percaya lo sama kata pasti zaman sekarang. Iya. Zaman sekarang nggak ada yang pasti. Penonton aja bayar utang telat mulu. Bilangnya pasti gue bayar minggu depan. Minggu depan dapat angin doang gue. Ya, seenggaknya nih ada optimisme. Soalnya nih Dewan Ekonomi Nasional juga bilang yang sama nih. Anggota DEN Firman Hidayat mengatakan nih, Pertamax pelan-pelan bisa turun. Kayak lagu tuh gue lihat. Ngomongnya juga harus pelan-pelan. Ada kalaunya. Ya. Kalau harga minyak mentah bisa bertahan di bawah $80 per barel. Itu. Nah, kata pelan-pelan ini sebenarnya menarik nggak sih? Kenapa menarik? Kenapa nih? Soalnya orang Konoha nih kan biasanya emang udah biasa sama kata-kata pelan-pelan, diet pelan-pelan, move on pelan-pelan, bayar utang juga suka pelan-pelan. Waduh. Ya gimana nggak pelan-pelan? Gajinya juga naiknya pelan-pelan. Nah, sekarang kita lihat harga minyak dunia terbaru. Ada datanya nggak, Tom? Pasti ada dong. Jangan omong-omong doang. Ada nih. Jadi nih harga Brent. Brand itu apa brand? Ini Brent crude oil. Oke, merek ya? Yoi dong. Turun tuh dari 1,12% jadi $78,66 per barel. WTI Amerika juga turun tuh 1,28% menjadi $75,81 per barel. Ini ngomong bahasa Inggris sampai muncrat loh tadi. Gak bisa bahasa Inggris. Tapi artinya kalau dirangkum, Iran sama Amerika udah damai karena Selat Hormuz juga sekarang udah dibuka. Nah, artinya harga minyak dunia bisa turun dong. Nah, SDM juga bilang nih, harga BBM non subsidi pasti ikut turun. Dan juga bilang Pertamax pelan-pelan bisa turun. Jadi sabar aja. Keren banget memang analisa Pak Maximus ini. Artinya tinggal satu yang ditunggu seluruh rakyat Indonesia. Iya. Apaan tuh? Turun pelan-pelannya sepelan apa? Itu. Ya udah tahu saya.
Kok nanya saya? Tapi artinya ini positif ya, Ya. Iran dan Amerika akhirnya baikan setelah berantem, ngambek-ngambekan. Oke. Nah, setelah bahas Iran Amerika, kita bahas lagi soal penyakit lo tadi. Apa tuh? Demam. Kenapa? Demam Piala Dunia. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.